Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi dalam Rema pagi hari ini dengan topik yang baru, diberkati untuk memberkati. Kalau Tuhan memberkati kita, tentunya adalah supaya kita juga dapat memberkati orang lain. Memberkati orang lain sama dengan memberi pinjaman kepada Tuhan. Itu dalam tanda petik ya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam Amsal 19 ayat 17 di sana dengan jelas berkata, siapa yang menaruh balas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalaskan perbuatannya itu. Kita bisa memiutangi Tuhan apabila kita dapat mengasihi dan memberi kepada orang yang membutuhkan. Tetapi kita tahu sendiri bahwa Tuhan tidak bisa berhutang kepada siapapun. Jadi ketika kita memberkati orang lain, maka Tuhan akan mengembalikan berlipat kali ganda. Jadi kita lihat di dalam percakapan dengan Petrus ya. Petrus berkata begini kepada Tuhan Yesus, kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikuti Engkau. Itu ada sebuah kita melihat bahwa Petrus berkata demikian. Sama halnya dengan dia berkata begini, Tuhan kami sudah mengikuti Engkau dan meninggalkan anak istri kami. Lalu apa yang Tuhan kasih kepada kami? Kira-kira begitulah terjemahan bebasnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Lalu Yesus dengan jelas berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumah, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya akan menerima lipat ganda pada masa ini juga dan pada zaman yang akan datang. Ia akan menerima hidup yang kekal. Itu jelas Tuhan langsung merespon dengan jelas kepada murid-muridnya bahwa Tuhan akan mengembalikan berlipat kali ganda apa yang mereka sudah korbankan selama ini. Salah satu falsafah hidup yang kita lupakan selama ini adalah melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan kepada manusia. Dalam melakukan tugas, tanggung jawab, pekerjaan dan apa saja, termasuk memberi, haruslah kita lakukan bukan kepada manusia. Bukan kita lakukannya supaya kita dihormati atau diagungkan, tetapi kita harus memberi bahwa kita menyadari kita melakukannya kepada Tuhan. Itulah sebabnya dalam Kolose 3 ayat 23 mengingatkan kepada kita, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kalau kita memberi, marilah kita memberi karena kita melihat Tuhan, bukan melihat orang-orang di sekitar kita. Dan bukan hanya itu saja Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita memberi, marilah kita memberi dengan penuh ucapan syukur. Kolose 3 ayat 17 di sana dengan jelas berkata, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kembali tadi kepada pokok bahasan bahwa Allah memberkati kita supaya kita memberkati orang lain. Atau dengan kata lain, Allah memberi kepada kita supaya kita dapat memberi kepada orang lain juga. Perlu kita belajar hal mendasar, beberapa perihal tentang memberi dan siapa saja yang kita boleh salurkan. Tetapi Tuhan dapat dimuliakan dalam apapun yang kita lakukan. Yang pertama adalah marilah kita memberi dan menolong orang lain harus dari apa yang ada pada kita. Kita tidak perlu menunggu kaya atau memiliki banyak hal baru kita memberi dan memberkati orang lain atau pekerjaan Tuhan. Kita boleh melihat atau kita belajar dari kedua janda. Yang pertama kita lihat dari janda Sarfat yang memberi apa daripada apa yang ia miliki, walaupun sangat sedikit yang ada padanya. Di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 10-15 di sana berkata, sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, ambillah bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah buatlah seperti yang kukatakan.
tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat dengan jelas bagaimana ketika dia memberi, maka yang segenggam itu pun tidak akan habis dalam waktu yang lama, sehingga ketika musim hujan lagi datang barulah habis makanan itu. Itulah cara Tuhan memberkati janda Sarfat itu. Ketika dia berani memberi yang sedikit itu, dia tidak takut kehilangan, dan pada akhirnya dia mendapatkan makanan di sepanjang musim, ketika itu musim kelaparan. Yang kedua, kita melihat dari seorang janda miskin, ketika dia memberi persembahan, semua yang ada padanya dia berikan itu kepada peti persembahan. Lalu orang lain mungkin menghina dia dan berkata, kok dia memberikan persembahan yang sedikit? Tetapi bukan masalah banyak atau sedikitnya, tetapi Tuhan memberi, tetapi janda miskin ini memberi dengan apa yang ada padanya. Karena Tuhan sangat menghargai sikap hati kita dan memberi, dan bukan untuk juga jumlah pemberian kita. Karena itu mulailah memberi dan memberkati orang lain dari apa yang ada pada kita. Berikutnya, kita harus memberi dan menolong orang lain haruslah bersumber pada kasih. Mengasihi Allah dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap tenaga kita dan akal budi kita. Itulah hukum yang terutama. Dan hukum yang kedua adalah mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Tujuan segala anugerah yang Allah berikan kepada kita supaya kita dapat memberkati orang lain melalui perbuatan kita. Allah sendiri sanggup menyatakan anugerahnya yang tak terbatas dalam mencukupi segala sesuatu yang kita perlukan untuk menciptakan rasa sukacita dan melakukan perbuatan baik kita. Kita melakukannya berdasarkan atas kasih, bukan berdasarkan atas ketidaksenangan kita, supaya kita dibangga-banggakan oleh orang lain, atau diagung-agungkan, atau supaya kita juga mendapatkan nama kita dipermuliakan oleh orang-orang di sekitar kita. Tetapi tidak demikian, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Marilah kita memberi karena kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Itulah anugerah yang Tuhan boleh berikan kepada kita supaya kita melakukannya. Yang berikutnya adalah marilah kita memberi dan menolong orang lain haruslah dengan segera dan jangan menunda-nunda. Janganlah menahan kebaikan daripada orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Jangan engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Salah satu hal yang di samping menunda-nunda dalam memberi dan menolong orang lain adalah sifat kikir kita kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi kita hanya berkata, ya kasihan ya, kamu kasihan ya, tetapi kita padahal yang dibutuhkan oleh orang itu ada pada diri kita, tetapi kita tidak mau memberinya karena sifat yang pertama itu adalah sifat kikir itu. Marilah kita menjauhkan sifat kikir itu supaya kita tidak juga Tuhan kikir kepada kita, dalam tanda petik, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tidak seorang pun yang sekaya Raja Salomo pada zamannya. Sang raja kaya ini menemukan rahasia bahwa orang yang kikir dan menutup mata dari kebutuhan orang lain akan hidup dalam kekurangan. Amsal dengan jelas mengatakan dalam Amsal 11 sampai ayat 24 sampai 25 mengatakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa yang memberi berkat diberi kelimpahan, siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Yang berikutnya terakhir adalah siapa yang perlu diberkati melalui berkat yang kita terima dari Tuhan. Kita memberi atau memberkati siapa saja tanpa melihat latar belakang, tanpa melihat suku, apapun agama, warna kulitnya, bahkan mereka yang tidak dapat membalas kembali berbagai berkat yang kita berikan. Selagi ada kesempatan, kita harus berbuat baik kepada siapa saja. Tetapi Alkitab berkata atau memberi prioritas dan berkat pemberian yang kita berikan itu pertama kepada kawan seiman. Marilah kita lakukannya, dan segala sesuatu yang kita lakukannya dipermuliakan adalah Tuhan itu Yesus sendiri yang dipermuliakan. Mari kita melakukannya supaya nama Tuhan tetap diagungkan lewat kehidupan kita hari lepas hari. Shalom.